siap bersaksi. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Tapi tahu kalau itu ijazah palsu, Pak? Enggak. Boleh Pak, Pak Dhani Iskandar diajak ngobrol bersama kami Pak di Newsroom, Pak? Enggak tahu dia di mana. Oh, hilang sekarang, Pak? Berarti orang yang tersebut hilang semua, Pak, ya? Nggak ada di peredaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya, Utri Channel, ya, teman-teman. Terima kasih ya setelah mensupport channel ini. Dan saya akan mereaksi ini video dari katanya ini kok heboh kan. Terus ada ya orang lah yang nyuruh untuk mereaksi video ini gitu loh. Saya lihat siapa ya gitu. Ternyata katanya ini adalah politisi PDIP ya, politisi PDIP senior katanya bahwasanya dia bilang katanya itu ijazahnya Pak Jokowi itu di Pasar Pramuka buatnya seperti itu. Oke, kita akan dengarkan ya, pernyataan beliau ya, yang katanya politisi PDIP ya. Beliau baru muncul. Yang lama-lama ya. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dhani Iskandar. Dhani Iskandar. Nah, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Widodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua, kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM. Oke, ya, dengar ya, barusan beliau bilang keyakinan kita, nggak ada fakta, nggak ada buktinya. Beliau bilang keyakinan kita. Ini bodoh ya, kira apa? Ngimpi. Jadi beliau itu kayaknya bermimpi gitu loh. Ada lamat di jarine wong Madura. Ono apa? Ono ya nang jero mimpine itu meyakini bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu katanya gitu. Maaf ya Pak ya. Ini kayaknya Rektor UGM sudah mengklarifikasi ya tentang ijazahnya Pak Jokowi, bahwasanya mengakui ya ijazahnya Pak Jokowi itu asli Pak ya, dari UGM. Rektor UGM yang mengklarifikasi, mengasih pernyataan. Bapak aja kurang informasi kayaknya seperti itu. Ini saya tunjukkan videonya ya. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Dan
perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah. Siap bersaksi. Baik, Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Dan kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara padanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Lagi ya. Baris itu adalah video dari rektor UGM yang mengakui ini. Mungkin kurang informasi lah, ya maklum lah, namanya sudah tua seperti itu. Ya, kita akan lanjutkan ya, kita akan lanjutkan apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan oleh yang katanya adalah kader PDP yang senior, katanya seperti itu. Oke. Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang, ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitur, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dhani Iskandar. Oh, tadi Dhani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu dia. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edy tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi dokumen itu diserahkan kepada partai, dari partai langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke. Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, saya bertanya dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu adalah Iskandar. Dari partai, dari PD Perjuangan, Dhani Iskandar itu, Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan, Pak, kita simak dulu tanggapan dari kuasa hukum Joko Widodo terkait tudingan ijazah Jokowi yang dicetak di Pasar Pramuka. Jangan emosi seperti itu, Pak. Presenternya ini cuma bertanya, Pak, kepada jenengan gitu loh. Jadi presenter ini ini mengorek mempertanyakan kevalidannya gitu loh, kebenarannya gitu loh, apa salahnya. Jangan ngegas seperti itu, Pak. Ini tanggapan dari kuasa hukumnya Pak Jokowi ya. Kita akan lanjut videonya. Terkait informasi yang beredar bahwa seolah-olah Pak Jokowi membuat ijazah palsu di Jalan Pramuka, pada intinya kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekedar informasi yang bersifat bebas ya, dan tentunya tidak memiliki nilai pembuktian. Apalagi kalau kita ikuti itu seolah-olah cerita dari cerita ya. Lalu berikutnya jika diikuti juga cerita tersebut bahwa seolah-olah itu dilakukan di tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, pertanyaan mendasarnya adalah lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti Pilkada Solo yang memang jauh sebelumnya, dan memang tercatat di KPUD sudah ada ijazah Pak Jokowi saat itu kan begitu. Berikutnya adalah juga kami sangat menyaksikan partai sebesar PDIP ya
mengusung gubernur maupun presiden 2 kali dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan ya. Apalagi dalam cerita tersebut kan seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang ikut terlibat atau setidaknya mengetahui. Kami sangat menyaksikan itu ya. Ini seperti tidak lebih seperti cerita kemarin soal kapal di Raja Ampat ya, yang ternyata kemudian setelah ditelusuri kan tidak ada kaitannya itu. Dan yang satu hal yang perlu dicermati adalah menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya? Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM yang maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Bitor, tadi Anda mengatakan bahwa Andi Wijayanto mengetahui kalau ini ijazah dicetak tahun 2012. Ini barusan pernyataan dari kuasa hukumnya Pak Jokowi ya tentang statement-statement yang katanya tentang isu juga ya, isu yang katanya bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Jalan Pramuka. Iya, di Jalan Pramuka kayaknya. Di Pasar Pramuka gitu. Tapi mereka itu enggak ada buktinya. Jadi mereka itu hanya dengar dari ini yang konon gitu. Ini sangat lucu sekali. Setelah ini tanggapan yang katanya ini senior PDIP, tanggapannya ini loh sangat lucu. Tapi jangan ketawa ya. Kita akan tonton videonya bersama-sama. Benar demikian, Pak? Oh ya, kan di partai ini kan partai kami kan partai besar, ada proses, ada prosedur, ada ke administrasi dan juga ada LO. Nah, Pak Andi itu menerimanya kan dari tim LO itu, jadi itu sudah disortir dan segala macam. Jadi Pak Andi tahu bahwa ijazah yang dia pegang itu adalah ijazah yang juga pernah dibawa ke KPU DKI. Iya, tapi tahu kalau itu ijazah palsu, Pak? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Baik, Yang jadi tahu baik cuma Pak 2 Prasetyo orang. Edi, ya gimana? Yang Pak? tahu itu cuma 2 orang. Oke. Yang namanya Widodo. Nah, ketika dipertanyakan balik ya kalau sama presenternya ya, presenter dari iNews ya, ke Bapak yang katanya senior PDIP ini, tahu enggak ijazahnya Pak Jokowi itu palsu enggaknya? Ya nggak tahu kan seperti itu. Ya ruwet ngomong seperti itu ruwet. Ini orang-orang yang mau segala cara. Karena apa? Roy Suryo CS itu sudah terjepit menurut saya, terpojok ya kan. Jadi menggunakan hal-hal lain. Nah, contohnya ini. Mungkin ya, contohnya ini. Bagaimana caranya Bapak Jokowi itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi tidak akan bisa. Oke, kita akan lanjut videonya ya. Sama Dhani Iskandar. 2 orang itu yang tahu. Kalau semua orang tahu berarti bukan rahasia mereka. Boleh Pak Dhani Iskandar diajak ngobrol bersama kami Pak di iNewsroom, Pak? Nggak tahu dia di mana. Oh, hilang sekarang, Pak? Ya, ada dua-duanya udah nggak tampil di sehari-hari. Oke, Biasanya baik. mereka sehari-hari ada di DKI, di partai. Baik, tanggapannya Bapak tadi soal sanggahan dari pengacara Joko Widodo. Enggak, saya nggak mau nanggapin. Itu kan urusan dia. Urusan Oke. Intinya Bapak ini tidak tahu. Itu konon katanya seperti itu. Dan apa yang dibicarakan orang-orang yang dibicarakan oleh beliau itu yang presenternya juga seperti itu. Kalau mau ketawa nggak apa-apa Mbak, ketawa. Begitu ketawa aja gitu loh. Tapi demi keprofesionalan dia ya, seorang presenter dari iNews ya, beliau menahan ketawanya gitu loh. Sampai presenternya berbicara. Berarti orang yang tersebut hilang semua Pak ya, nggak ada di peredaran. Oke, kita sampai di sini aja. Dan komen ya, komen. Yes, jangan lupa subscribe, komen, dan share, bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.